Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehat walafiat itu sering kita doakan ya, maksudnya sering kita sampaikan kepada saudara-saudara kita kayak gitu, sehat walafiat gitu ya. Walafiat itu kita mohon kepada Allah itu dijauhkan seperti itu ya dari hal-hal yang tidak kita senangi seperti itu, apakah itu berupa sakit ataukah hal-hal yang lain yang sekiranya kita tidak senang seperti itu. Makanya kita mendoakan saudara-saudara kita semoga sehat walafiat dan ya dijauhkan dari hal-hal yang lainnya yang sekiranya itu tidak menyenangkan bagi dia. Tentunya hal itu ya hal yang buruk baginya seperti itu ya, apakah itu penyakit ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu. Dan teman-teman semuanya, hari ini kita sudah masuk pada bulan Rajab ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggalnya pun sama ya dengan kalender Masehi kayak gitu ya. Tanggal 3 hari ini untuk bulan Rajabnya juga tanggal 3 kalau saya lihat kalender ya. Jadi sama seperti itu, dan kalau tidak ada perubahan seperti itu, saya lihat di kalender akhir Januari gitu, akhir tanggal bulan 1 di kalender 2025 seperti itu menjadi tanggal 1 dari bulan Sa'ban. Masya Allah, jadi cepat sekali seperti itu teman-teman ya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk memanfaatkan bulan Rajab, bulan mulia, bulan haram ini kayak gitu ya, dengan amal-amal soleh seperti itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan pembahasan di slide yang kemarin, yaitu hari ini poin ke-56, yaitu membahas tentang tidak istinja setelah kencing seperti itu. Jadi kita untuk poin ke-56 itu insya Allah ada 4 bahasan yang kita bahas. Yang pertama, buang air kecil atau kencing itu bagian dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaannya Allah. Kemudian poin yang kedua, apa sifat dari air kencing. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh orang yang buang air kecil. Terus kemudian yang keempat, adab dalam buang air kecil atau kencing seperti itu. Semoga 4 bahasan ini selesai di setengah jam ke depan. Kita mulai teman-teman ya. Yang pertama adalah buang air kecil atau kencing itu bagian dari tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Fussilat ya, ayat 53. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam ya'fi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan kepada seluruh manusia ya. Tidak hanya manusia, bahkan juga kalangan jin ya, yang mendengar ya, yang mengetahui bahwasanya Al-Qur'an kayak gitu
kalamnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 53 itu Allah mengabarkan sanurihim kayak gitu. Allah itu akan memperlihatkan kepada mereka ya, kepada kita semuanya kayak gitu ya. Ayat-ayatnya kayak gitu. Di seluruh penjuru ya, baik di langit, di bumi, dan juga fi anfusihim, dan juga dalam dirinya manusia kayak gitu. Hingga kemudian jelas bahwasannya Allah itu hak kayak gitu ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini kencing itu termasuk tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Jadi kalau kita ya berhenti sebentar seperti itu ya, kita memikirkan diri kita kayak gitu, kita lihat dalam tubuh kita itu ada sistem yang Allah buat, yaitu sistem ekskresi, yaitu sistem pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti itu ya, yang berupa ya kotoran-kotoran seperti itu ya. Kalau itu nggak dikeluarkan itu malah bisa menjadi penyakit dalam tubuh manusia kayak gitu. Coba kita lihat mulai dari mata kita kayak gitu. Mata kita mengeluarkan apa kalau bangun tidur? Mengeluarkan blobok ya. Ada bloboknya itu ya. Blobok itu apa bahasa Indonesianya ya? Saya taunya bahasa Jawa ya blobok gitu ya, kotoran mata kayak gitu ya. Terus kemudian juga bisa mengeluarkan air mata kayak gitu. Ada air mata bahagia, ada air mata kesedihan gitu. Kalau saya pernah membaca itu air mata itu ada dua kayak gitu ya. Air mata senang itu dia nggak terasa hangat gitu. Tapi kalau air mata sedih itu ketika jatuh mengenai kulit di pipi itu hangat rasanya gitu. Apa ya benar seperti itu? Ya teman-teman bisa buktikan sendiri ketika menangis lah kayak gitu ya. Kira-kira tangisannya terkategori tangisan bahagia atau tangisan takut, tangisan sedih, itu bisa teman-teman rasakan sendiri kayak gitu. Terus kemudian di hidung mengeluarkan apa? Mengeluarkan upil ya, itu kan juga kotoran hidung ya. Terus kemudian juga bisa menjadi alat keluarnya karbon dioksida atau CO2 kayak gitu, hasil pernafasan. Terus kemudian nanti kulit mengeluarkan bolot ya. Bolot itu apa bahasa Indonesia ya? Pokoknya ya itulah kotoran kulit itu. Kalau kita mandi itu kan biasanya kalau kita gosok itu akan keluar bolotnya. Nah itu menunjukkan kalau nenek moyangnya manusia itu berasal dari tanah ya gitu ya, meskipun manusia berikutnya itu bukan lagi dari tanah langsung seperti itu ya. Tapi itu menunjukkan bahwasanya asal mulanya manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Contohnya nanti bisa teman-teman buka dalam Quran surah Ali Imran itu ayat 59 itu ya, tentang penciptaan Isa itu yang disamakan dengan penciptaan Adam. Ya min turabin kayak gitu, diciptakan dari turab atau tanah seperti itu ya. Jadi kalau kita gosok-gosok maka keluarkan bolot-bolot itu ya mungkin ya kotoran dari tanah kayak gitu ya. Terus kemudian nanti ketika udah wafat kita juga akan dimakamkan di dalam tanah seperti itu. Terus kemudian itu telinga juga mengeluarkan kotoran telinga. Kalau bahasa Jawanya curak ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, kotoran telinga kayak gitu ya, cairan kayak gitu, cairan telinga kayak gitu. Terus kemudian nanti mulut mengeluarkan apa? Air liur, air ludah itu ya. Itu ada yang kalau tidur yuk kadang-kadang ada yang mengeluarkan kotoran dari mulut, air liur dari mulut kayak gitu ya. Terus kemudian nanti dari dubur mengeluarkan ases atau tinja kayak gitu, kotoran kayak gitu ya. Terus kemudian nanti dalam alat kelamin yang depan kayak gitu mengeluarkan air kencing kayak gitu ya. Jadi itu semua sistem ekskresi yang Allah buat seperti itu ya untuk manusia yang ada di dunia ini supaya dia menyadari sebenarnya kita itu berjalan kemana-mana juga membawa kotoran kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lupa kayak itu, sehingga kita kadang-kadang membanggakan diri terhadap yang lainnya, padahal dalam diri kita itu ada kotoran yang tersimpan di dalam perut seperti itu. Jadi itu kalau kita berpikir ya benar kata firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tadi itu dalam Quran surah Fussilat ayat 53 ya.
bahwasanya Allah akan menunjukkan kekuasaannya dalam diri manusia itu sendiri kalau manusia itu mau berpikir dia akan sampai ke situ gitu loh. Kenapa? Karena sistem itu semuanya bekerja bukan atas kehendak kita. Apa ada keluar keluar keringat kayak gitu dari kulit, apa kita menyuruh? Nggak menyuruh kan. Keluar air mata nggak nyuruh, tiba-tiba keluar. Kemudian keluar apa namanya, kotoran telinga, hidung, itu muncul begitu aja gitu. Kita nggak pernah menyuruh, tapi itu sudah sistemnya Allah kayak gitu ya, yang menjalankan itu semuanya itu. Jadi kalau kita mikir ke situ, ya Allah, kita itu atas diri kita sendiri aja nggak sebagai pengontrolnya kayak gitu loh ya. Jadi semoga poin yang pertama ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah hak dan dialah Al-Khaliq yang berhak untuk kemudian kita isakan, yang berhak untuk kita sembah, seperti itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan yang kedua ya. Jadi kita ketahui bahwasanya setiap manusia pasti mengeluarkan seni, air seni atau air kencing ya. Kalau nggak dikeluarkan ya itu bisa menjadi penyakit kayak gitu ya, makanya harus keluar kayak gitu ya. Bahasan yang kedua adalah apa sifat dari air kencing kayak gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati air kencing itu sebagai hal yang najis ya. Najisun apa ya? Kotor seperti itu yang tidak suci, menjadikan orang yang terkena itu menjadi tidak suci gitu ya. Orang yang mengeluarkannya menjadi tidak suci itu. Jadi beda teman-teman ya. Di antara yang keluar dari tubuh manusia itu tidak semua dikategorikan najis kayak gitu loh. Tadi keringat, air mata, upil, kotoran telinga, karbon dioksida yang keluar dari lewat hidung itu nggak najis semua gitu loh. Tapi ketika yang keluar dari dubur sama kelamin depan kayak gitu ya, itu yang kemudian dihukumin najis seperti itu ya. Jadi air kencing itu sifatnya najis kayak gitu. Nah kemudian kalau dari mana tahunya najis yaitu? Ya salah satunya dari hadis yang ada di dalam slide itu teman-teman ya. Jadi di slide itu ada hadis riwayat Daruqutni ya. Di situ Rasulullah SAW ya bersabda, istanzihu gitu ya. Itu kalau dalam riwayat lain yang saya pernah baca itu tanazzahu gitu. Ini kalau riwayat Daruqutni bunyinya begitu, istanzihu kayak gitu. Jadi itu kalau dilihat dari segi bahasa itu fi'il amr kayak gitu. Fi'il amr itu berarti fi'il perintah, kata kerja perintah yang memerintahkan kita kaum muslimin seperti itu untuk istanzihu ya. Bersucilah itu, bersihkanlah kayak gitu ya. Minal bauli, dari kencing kayak gitu ya. Jadi itu perintah di situ itu perintah untuk membersihkan, mensucikan dari air kencing, itu menunjukkan bahwasanya air kencing itu kotor, air kencing itu najis kayak gitu. Kalau tidak najis, nggak ada perintah untuk membersihkannya, tidak ada perintah untuk mensucikannya, sebagaimana kotoran-kotoran yang lain yang keluar dari tubuh. Seperti tadi itu, keringat, kan nggak oleh Allah, nggak disuruh oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala nggak disuruh untuk membersihkannya. Upil atau kemudian blobok mata atau kotoran telinga itu nggak ada perintah untuk kemudian mensucikannya kayak gitu ya. Dan jadi dari sampai di potongan ayat sampai potongan hadis itu istanzihu minal bauli ya, itu menunjukkan bahwasannya air kencing itu kotor, dia harus dibersihkan, dia harus disucikan. Berarti sifatnya dari air kencing tadi itu adalah najis kayak gitu. Jadi najisnya itu sampai tataran mana nanti
bisa kita lihat di kelanjutan hadis itu kayak itu ya. Di kelanjutan hadis itu, fa inna maka sungguhnya amata ada bil qabri, sungguhnya umumnya amatan umumnya ada bil qabri, adab kubur itu minhu dari air kencing itu kayak gitu. Jadi kalau itu disambung dari istanzihu sampai kemudian minhu, itu menunjukkan perintah yang kemudian menjadi sifatnya wajib. Seperti itu untuk disucikan, untuk bersihkan najis berupa air kencing tadi itu. Karena kelanjutannya itu menunjukkan fa'inna maka sungguh seperti itu ya. Benar-benar seperti itu. Ada taukidnya di situ. Umumnya adab kubur itu dari air kencing. Sifatnya dari air kencing tadi itu yang najis tadi itu ya. Jadi maka kemudian air kencing itu pasti sifatnya adalah najis kayak gitu, dan menjadikan orang yang mengeluarkan kencing ataupun orang yang terkena air kencing dia menjadi berhadas kayak itu ya. Dan dengan demikian ya, apa sifat berikutnya dari najis kayak gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya itu menetapkan sesuatu itu najis kayak gitu ya teman-teman ya, itu pasti ada doror ya, maksudnya itu ada hal yang nggak baik kayak gitu ya. Kalau kemudian manusia itu misalkan tidak membersihkannya kayak gitu. Yang pertama ya, najisnya air kencing itu sifat berikutnya dia bawa, maksudnya itu najis itu tadi itu ternyata apa, ada bau ya, bau yang dibawa oleh air kencing itu ya. Dan bau ini ketika mengenai diri kita sendiri risih gitu, apalagi sampai mengenai orang lain ya, baik itu secara langsung menciprati tubuh orang lain ataupun itu misalkan menciprati halaman rumah dia kayak gitu, sehingga halaman rumah dia jadi bau pesing gitu ya. Jadi kan tetangga kita mungkin kayak gitu, atau orang lain, atau di tempat-tempat orang berteduh, di pos kampling misalnya, kemudian ada yang kencing di situ, mencium baunya itu nggak sedap, mereka nggak senang, mencela. Akhirnya benar sabdanya Rasulullah dalam hadis yang lainnya bahwasanya di antara orang yang dilaknat atau yang dicela oleh manusia yang lainnya itu apa? Ya orang yang kencing di tempat yang didiami atau dinaungi oleh manusia. Contohnya ya kalau tempat-tempat umum misalkan ya tadi itu pos kampling, tempat-tempat keamanan atau rumahnya orang, halamannya orang, seperti itu yang kemudian menjadikan orang lain itu terganggu. Kalau sudah terganggu, nanti bisa jatuh sampai pada dolim ketika menyakiti orang lain karena misalkan terus-terusan mengencingi halaman rumahnya misalkan ya, mengganggu dan sebagainya kayak gitu, bisa membuat najis dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu. Kemudian berikutnya apa? Kencing itu bisa membawa penyakit kalau air kencing tadi itu mengandung suatu bakteri kayak gitu. Sebenarnya ketika ginjalnya seseorang itu sehat-sehat aja, saluran kencingnya sehat-sehat aja, dan dalam sistem pencernanya juga sehat-sehat aja, kemungkinan bakteri dalam kencing itu juga kecil adanya kayak gitu loh. Tapi ketika seseorang punya penyakit tertentu kayak gitu ya, bisa jadi air seninya tadi itu membawa penyakit kayak gitu. Dan ketika membawa penyakit, bisa jadi penyakitnya tadi bisa menular kayak gitu kepada yang lainnya. Kalau kencing di mana-mana bisa menular kemana-mana untuk kezaliman kepada yang lainnya seperti itu. Ya itulah, ketika setiap sesuatu itu oleh Allah tetapkan dia kotor, dia najis, pasti di situ ada sesuatu yang memang gak baik bagi manusia seperti itu. Ya. Jadi itu ya teman-teman, sifat dari air kencing kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya teman-teman rahimakumullah,
Poin yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh orang yang kencing? Coba apa teman-teman yang dilakukan oleh orang kencing? Ya, karena tadi itu kencing itu tadi itu najis kayak gitu ya, dia kotor, menjadikan orang yang mengeluarkannya atau yang terkena cipratannya atau bajunya yang terkena itu menjadikan tidak suci seperti itu ya. Dan Allah nggak suka dengan orang-orang yang nggak suci gitu loh. Kita lihat dalam ibadah kita gitu. Dalam ibadah kita itu kan sholat mewajibkan dalam kondisi suci. Itu. Ibadah haji juga demikian. Itu. Umroh juga demikian. Misalkan baca Al-Quran juga demikian kayak gitu ya. Ya. Terus kemudian puasa itu kan bagi wanita yang haid darah haid itu kan najis juga. Itu menjadikan mereka juga dapat rukhsah untuk tidak kemudian berpuasa, tapi kemudian wajib untuk mengkodoknya seperti itu ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Muslim kayak gitu ya, Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman, at-tahuru kesucian kayak gitu, syatru bagian iman, bagian dari iman kayak gitu. Kalau sudah dikaitkan dengan iman itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang-orang yang beriman seperti itu, hamba-hamba yang beriman seperti itu. Artinya hamba-hamba yang beriman itu dia akan menjaga kesucian dirinya kayak gitu ya. Dia akan membersihkan sesuatu yang kotor dalam tubuhnya, sesuatu yang najis yang mengenai dirinya seperti itu untuk dibersihkan itu. Dan kemudian dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya ambil potongannya aja ya. Sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri kayak itu, yang suci kayak gitu ya. Jadi dari situ apa yang harus dilakukan oleh orang yang kencing? Ya membersihkan kencingnya, istinja, yaitu membersihkannya dengan air kayak gitu, kemaluan tempat keluarnya air kencing tadi itu, sehingga air kencing tadi itu tidak ada yang membekas kayak gitu. Kenapa? Karena ketika air kencing itu tidak dibersihkan dengan air seperti itu ya, dia akan membekas. Membekasnya berupa apa? Kalau teman-teman cium kulit teman-teman yang terkena air kencing, itu akan baunya pesing kayak gitu. Itu kalau dibersihkan sama air, hilang baunya, hilang najisnya kayak gitu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang yang kencing? Istinja, bersihkan tempat keluarnya kencing tadi itu dengan air seperti itu. Ya. Sehingga hilang najisnya, ya. Dan ini menghilangkan najis kencing ini ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat misalkan, wajib kayak gitu ya, untuk kemudian membersihkan najisnya tadi itu, terus kemudian kita berwudu kayak gitu ya. Kalau tidak dibersihkan air kencingnya tadi itu, tidak cebok kayak gitu ya, sebagaimana judul itu, tidak istinja setelah kencing, tidak cebok dibersihkan setelah kencing seperti itu, kemudian cuma wudu aja, najisnya nggak hilang kayak gitu. Kalau najisnya nggak hilang meskipun dia berwudu, sholatnya ya nggak sah kayak itu, karena dia nggak dalam kondisi suci kayak itu. Jadi saya belajar dalam usul fiqh itu ya, saya dapatkan ilmu ya, bahwasanya malayatimul wajib ya, sesuatu yang tidak bisa sempurna ya, apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban itu, illa bihi, kecuali dengan sesuatu, fahuwa wajib, maka sesuatu tadi itu menjadi wajib seperti itu. Jadi kalau sholat ternyata menjadikan tidak sah ketika kita dalam kondisi najis kayak gitu, maka kemudian istinja tadi itu menjadi wajib untuk kita lakukan seperti itu ya. Mensucikan najis tadi itu menjadi wajib pelaksanaannya untuk kemudian berwudu dan kemudian dalam kondisi suci dan kita bisa sholat kayak gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, yang harus dilakukan adalah bersihkan keluarnya air, tempat keluarnya air kencing tadi itu
Dan kemudian harus hati-hati kayak gitu ya. Sebagaimana di slide itu, fa inna amatal adzabil qabri minhu, maka sesungguhnya umumnya azab kubur itu karena air kencing ya. Maksudnya apa? Bisa jadi ada percikan-percikan air kencing yang kemudian kita tidak membersihkannya. Maka ketika kita kencing, kita lihat kalau lantai kita itu keras gitu ya, bisa menjadikan air kencing itu mendal itu apa ya, memantul gitu ya, nyiprat kayak gitu ya, jangan kencing dalam posisi yang menjadikan nyiprat gitu, makanya duduk kayak gitu ya. Kecuali kalau apa ya, ya memang ada beberapa yang menjelaskan nggak apa-apa bagi laki-laki yang berdiri gitu ya. Tapi itu kan dalam kondisi tanah itu yang lembek, yang itu tidak menjadikan nyiprat gitu ya. Jadi ada sebuah hadis yang kemudian memperkuat bahwasanya kita itu harus hati-hati dengan air kencing itu ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu kali Rasulullah SAW melewati salah satu kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Lalu Nabi SAW bersabda, ini saya bacakan ayat artinya aja ya teman-teman ya. Keduanya diazab, tetapi keduanya tidak diazab karena masalah besar. Salah satunya tidak melindungi diri dari percikan kencingnya, dan seorang lagi karena suka mengadu domba. Nah, itu. Jadi ketika seseorang lalai kayak gitu ya. Lalai itu beda dengan lupa. Teman-teman masih ingat ya ketika saya sampaikan bahwasanya orang yang tengah taklif hukum ya, taklif itu maknanya orang yang dihisap perbuatannya gitu ya, mudahnya. Orang yang dihisap perbuatannya itu salah satunya adalah orang yang dalam kondisi tidak lupa gitu loh. Kalau benar-benar lupa kayak gitu, maka dia tidak dihisap kayak gitu. Kalau lalai atau abai, ceroboh, itu kan bisa jadi sengaja kayak gitu ya. Misalkan teman-teman kita sudah tahu ilmunya terkait dengan najisnya air kencing, terus kemudian kita abai aja lah, ceroboh aja lah, nggak apa-apa, kencing aja dalam kondisi misalkan berdiri, terus habis itu mercik ke baju yang dipakai untuk sholat, atau mercik ke bagian kulit yang lain, terus kemudian kita abai kayak gitu. Hati-hati, ada hadis tadi itu ya. Salah satunya diadab karena tidak melindungi dirinya dari percikan kencing, karena abai kayak itu. Beda kalau kita benar-benar lupa. Ya namanya manusia ya, al insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita sudah dapat ilmu tapi lupa, benar-benar lupa kayak gitu. Kalau harus hati-hati dengan air kencing kayak gitu loh. Ya waktu lupa seperti itu ada maaf dari Allah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah begitu ya. Ada maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala kayak gitu. Karena memang dalam posisi lupa kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, yang harus dilakukan oleh orang yang kencing ya, dia bersuci, membersihkan, istinja itu. Baik dia mau enggak sholat maupun enggak dalam kondisi sholat kayak gitu ya. Inilah mulianya Islam menjaga umatnya kayak gitu ya, agar dia menjaga kebersihan kayak gitu ya. Enak, Allah suka pada yang bersih gitu ya, tidak membuat orang lain mencium bau-bau yang gak enak seperti itu ya. Ini untuk bahasan yang nomor 3. Nah kemudian saya lanjutkan ya teman-teman, ini sudah jam 2 lebih 1 menit, gak apa-apa ya, saya lanjutkan sedikit aja. Poin yang keempat adalah adab dalam buang air kecil atau dalam kencing kayak gitu. Ini tidak perlu saya bacakan hadis-hadisnya kayak gitu ya teman-teman ya, saya ambil secara poin-poinnya aja. Jadi insya Allah ini semua sudah diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan adab dalam buang air kecil kayak gitu. Yang pertama, bila kita air kencingnya di rumah kayak gitu ya, atau di dalam toilet seperti itu ya, di tempat yang tertutup, di dalam bangunan lah kayak gitu ya. Maka kemudian kita disunahkan untuk melangkahkan kaki kiri dulu ketika masuk kamar mandi kayak gitu sambil berdoa.
Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan ya. Di kamar mandi itu banyak setannya ya teman-teman. Kenapa? Karena tempat-tempat yang kotor itu disukai oleh setan kayak gitu ya. Jadi makanya ini kita diajarkan berdoanya seperti itu ya, berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan di kamar mandi, biar kita nggak berbuat aneh-aneh lah di dalam kamar mandi seperti itu ya. Terus kemudian ketika keluar gitu kita kaki kanan dulu ya, disunahkan kaki kanan dulu sambil berdoa, ghufronaka, mohon ampun kepada Allah kayak gitu ya. Atau kemudian ada doa yang panjang itu, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, itu ya. Jadi itu. Terus kemudian kalau kita misalkan kencingnya tidak di dalam gedung maupun di luar gedung seperti ya. Kalau di luar bangunan seperti itu, di tempat yang luas, cari tempat yang di situ aman, nggak dilihat oleh orang. Jadi jangan di kali-kali, di pinggir-pinggir kali itu kan lewat jalan orang banyak, itu auratnya ya kelihatan nggak baik, tercela juga, dicela orang kan kayak gitu. Tapi cari tempat yang sekiranya tidak dilihat oleh orang kayak gitu. Kalau memang kondisi terpaksa nggak ada WC umum, nggak ada tempat yang untuk kencing seperti itu, benar-benar nggak ada, ya cari tempat yang aman yang sekiranya auratnya nggak terlihat seperti itu. Kemudian kasih ya ditutup ya, jangan pas misalkan di lapangan dianggap nggak ada orang, yaitu nggak tertutup, itu namanya malah pamer ya. Jadi tutup. Terus kemudian hindari, jauhi, jangan menghadap atau membelakangi kiblat kayak gitu ya. Sebaiknya pun meskipun itu di dalam bangunan yang itu ada kamar-kamarnya kayak gitu, usahakan kayak gitu ya, makruh seperti itu ya, ada yang makruhkannya kayak gitu ya, kalau kemudian menghadap kiblat, atau bahkan kemudian nanti ada yang sampai mengharamkannya seperti itu. Jadi hindari kayak gitu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dari posisi yang lain kayak gitu. Terus berikutnya ini, ketika bersuci misalkan habis kencing, bersuci dengan tangan kanan ya. Jangan tangan keliru teman-teman. Maksudnya kalau mensucikan jangan pakai tangan kanan ya, pakai tangan kiri kayak gitu. Ketika kita cebok itu loh, kita pakai tangan kiri kayak gitu, bukan pakai tangan kanan. Terus kemudian apalagi yang belum, sudah ya teman-teman ya. Insyaallah itu ya diantara adab-adab yang bisa kita amalkan ketika kita melakukan buang air kecil seperti itu. Dan insya Allah sampai di sini pembahasan kita, 4 hal yang sudah kita bahas sudah selesai kayak gitu. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan adapun bila ada salah, kelirunya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.